Sindikat itu ada di sekitar kita, dikelilingi kita. Mereka itu ada di sebelah kita. Masih ingat orang yang dulu baik sama saya, tiba-tiba memusuhi saya. Tapi di akhir cerita, dia mendukung sindikat yang memiliki aplikasi besar. Dia menolong orang-orang yang sudah nyata-nyata jadi adminnya sindikat. Kenapa dia bisa pisah dengan saya? Karena perbedaan prinsip, perbedaan tujuan. Kalau saya mengedukasi, kalau bisa jangan sampai terkena sindikat. Tapi selalu mengatakan bahwa saya itu memperbodoh kalian. Karena saya memanjakan kalian semua. Dan ingatlah, kejahatan itu ada di mana-mana, di sekitar kalian. Termasuk teman kalian, saudara kalian, kakak sekalian, atau siapapun. Karena kalian tidak akan pernah tahu siapa sih sindikat itu. Sindikat itu beda tipis dengan keluarga kita. Masih ingat salah satu teman kita, saudaranya, adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, ternyata adalah seorang pengedar narkoba. Ditangkap di Cina, memegang 50 kilogram narkoba. Ditangkap di Cina, Guangzhou. Itulah, kita nggak akan tahu kehidupan adik kita, anak kita, keponakan kita, saudara kita. Apa yang perlu kita tanyakan adalah bertanya kabar satu sama lain. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu siapa. Dan sindikat itu akan terus mencaci maki saya dengan cara apapun. Dengan suudon. Dengan mengatakan cari uang. Padahal dia mendapatkan uang dari orang-orang tertentu. Ya. Karena itu dia berpikiran bahwa saya dapat uang. Dia selalu berpikir apa yang saya lakukan itu sama dengan apa yang dia lakukan. Tapi sumpah demi Tuhan, saya itu tidak pernah dapat uang dari Mas Uya, dari Pak Beni. Tidak sama sekali. Saya dapat uang itu dari saweran kalian. Dari like kalian. Itu pure dari YouTube. Tapi saya tidak perlu menjelaskan ini. Jadi, ayo merinding saya, Vinky langsung kayak saweran. Jadi, ini nyata. Saya itu tidak dibayar oleh siapapun. Saya pure 100% dari YouTube. Saweran. Sumbangan kalian. Saya sebutkan sekali lagi. Ada seorang anak yang tidak diakuin ibunya. Dia kirim uang ke ibunya. Sampai ibunya gak diterima. Merinding kau. Anaknya kirim uang saya 500. Tak tuku nambahi beras kemarin. Itu nyata, Mbak. Jadi saya aksi nyata. Jadi kalau dibilang saya itu mendapatkan hadiah dari orang-orang tertentu, betapa kayanya saya, Mbak. Dan rumah ini sudah dibuat ibu saya jauh sebelum saya pulang Indonesia. Rumah ini ada jauh sebelum saya terkenal jadi influencer. Jadi jauh sekali. Jadi saya itu nggak kaya, Mbak. Saya kaya dikit. Ada orang gereja butuh uang. Ada masjid butuh uang. Uang itu tak sumbang di situ, Mbak. Orangnya ya itu loh mau berterima kasih sama saya. Mau podcast sama saya. Sampai sekarang saya belum podcast. Karena khusus untuk tempat-tempat ibadah saya nggak expose. Karena saya sudah memberikan itu. Jadi untuk tempat-tempat ibadah memang saya tidak memberikan. Saya yang belum memberikan itu pada siapa? Pada umat Hindu sama umat Buddha. Saya itu belum. Jadi saya masih punya kewajiban karena Indonesia punya beberapa agama. Jadi saya itu masih belum berbagi dengan umat Hindu, dengan umat Buddha itu saya belum berbagi. Jadi saya pure, uang saya itu hasil dari YouTube. Saya nggak ada endosan. Karena itulah orang yang berburuk sangka saya mendapatkan uang dari tempat-tempat lain. Karena mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka berpikir bahwa saya dikasih uang dari BPJS. Enggak sama sekali. Boleh ditanyakan BPJS. Tapi karena mereka punya prasangka dan praduga, saya nggak bisa ngomong, Mbak. Silahkan. Tapi saya tidak perlu menjelaskan pada mereka, biarkan Tuhan yang memberikan penjelasan dalam hidup saya. Bunda, terima kasih. Oh, saya ngoceh loh dibayar sama YouTube. Momoro ada yang nyaweri. Jadi saya kaget. Ada orang ngirim tiap bulan 500 karena dia tidak bisa mengirimkan ibunya. Dia mengirim ke saya. Dan saya tidak menyangka. Dan uang-uang ini akan saya bagikan.
Karena saya tidak ingin katut di saat tubuh saya. Lek kurung gak aku. Bener nggak? Jadi saya tidak pernah berprasangka buruk dengan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan kalian. Saya hanya ingin memberikan motivasi pada kalian. Jangan sampai mengambil keputusan yang merugikan dirimu sendiri. Jangan sampai narkoba. Jangan sampai ikut-ikut sindikat money laundry. Apapun itu. Jadi apapun itu. Saya tidak ingin kalian apa ya? Merasa bahwa apapun yang dilakukan itu bernilai dengan uang. Enggak, Mbak. Enggak. 2012 saya tidak tahu YouTube ada uangnya. 2012 saya tidak tahu YouTube ada uangnya. Sampai detik ini saya bisa berbagi, itu hasil dari YouTube. Mbak Winda, terima kasih 0209. Jadi ini pure. Dan saya memberikan gaji pada staf saya nggak pernah telat. Kenapa? Saya belajar dari salah satu selegram bahwa kalau ngasih gaji telat anaknya digejret-gejret nih. Saya belajar dari semua itu, Mbak. Nggak pernah staf saya tuh saya telatkan gajinya. Nggak mau. Mereka kerja karena butuh uang. Kalau nggak butuh uang nggak mungkin mereka kerja. Saya takut telat gaji saya 7 hari, saya nggak akan telat dari itu. Kalau lebih awal itu nggak apa-apa. Kalau telat saya memang nggak mau. Saya cuma ingin bilang sama kalian semua, saat kalian nge-share, nge-like, nyawer itu karena dari hati ya. Saya tidak meminta. Kalau nyawer itu saya nggak meminta ya. Tapi kalian masukkan di TNG, di WeChat, di Yorpay, itu membuat saya mikir. Ayo Yun, ojo tamak-tamak Yun. Ayo Yun. Kalian nggak tahu pendapatan saya. Kalian juga nggak tahu uang sawerannya berapa banyak. Kalian juga nggak tahu hasil dari share, like, kalian follow, subscribe itu berapa banyak. Mbak Sri Mulyani, terima kasih. Jadi nggak akan ada yang tahu. Karena saya berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau bansos itu sudah niat. Jadi saya memang bagikan. Boleh kok tanyakan sama orang-orang. Benar nggak saya menyumbang 25 juta ke salah satu tempat ibadah? Tanyakan sama mereka. Jadi ada beberapa tempat, Mbak. Malah yang tempat ibadah saya nggak podcast. Karena itu memang jalannya Tuhan. Nggak wani aku. Jadi buat teman-teman, iya Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan. Kok wis nyawer pantes lah ini dipuwendungi top jari ini. Sebenarnya mereka nyinyir saya harus abaikan. Benar sih harus diabaikan. Cuman saya ingin memberitahu kalian bahwa hidup ini bukan hanya uang targetnya. Bayangin, saya promosi Yorpay berapa lama? Hampir 2 tahun. Saya dapat gaji enggak? Akhir-akhir ini saya promosi jaket itu saya baru mendapatkan uang. Itu pun 10%-nya masuk di WNI Peduli. Bukan. Di Yorpay Peduli. Jadi saya tetap, mis harganya mahal, ya wis rasa dituku lek larang. Kan itu beli jaket sambil sodakoh. Bisa dibilang seperti itu kan? Beli jaket plus sodakoh. Karena memang harganya memang di mahal no. Jarang ben sodakoh. Namanya dong sama, namanya doang yang sama. Kebaikan hati Miss Yuni itu nyata. Makanya kalau ada orang, ya anehnya ya, ini aneh banget. Orang-orang yang saya kasih uang, orang-orang yang notabene mereka mendekati saya karena uang, itu cepet banget hilangnya. Bener. Orang-orang yang saya kira tulus itu malah modus. Setelah mendapatkan uang dari saya, mereka pergi. Bahkan mereka membenci saya, mereview saya, menghajar saya, menghina saya. Percaya enggak? Ada loh bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya mereka pinjam uang ke saya. Tapi saya enggak nge-review mereka balik kok. Ya karena saya sendiri malu. Sudah kucuci mis jaketnya, sudah harum, siap dipakai. Yo, tapi pakai musim dingin gue. Pesen kirim musim dingin, keluarin musim panas. Aduh. Jadi buat teman-teman,
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya.